Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 901 Kekuatan Ye Bengxia. Dia dengan dingin berteriak, "Kau wanita yang tidak bisa membedakan hidup dan mati. Aku berencana untuk membiarkanmu hidup sedikit lebih lama." Suara mendesing. Pedang hitam itu, yang membawa cahaya dingin, dengan cepat menebas. Tak lama kemudian, kepala indah itu akan jatuh ke tanah. Ledakan. Namun tepat pada saat ini, sebuah anak panah melesat di udara dan mengenai bilah pedang berwarna hitam. Kekuatan yang dahsyat itu menyebabkan bilah pedang hitam itu terpental, melewati daun telinga Leng Qingzu. Garis darah segera mengalir keluar, meneteskan butiran-butiran merah tua. Li Sangqiu mendongak, tatapannya tiba-tiba membeku. Ia melihat sesosok makhluk yang terbentuk oleh petir yang turun dengan cepat dari ketinggian. Dia memegang busur panjang di tangannya. Tepat saat dia hendak mendarat, sebuah pedang ungu terbang keluar, dan dia melangkah ke pedang terbang, melesat ke arah mereka. Jiang Fan. Secerca kekhawatiran melintas di mata Li Sangqiu. Ia lalu memutar bola matanya dan tertawa, lalu berkata, "Saya hanya bercanda dengan adik Leng. Jangan salah paham." Niat membunuh telah muncul dalam hatinya. Bagaimana dia bisa memberitahu Jiang Fan tentang dia yang membantai anggota paviliun Tianji? Dia tahu dia harus menstabilkan Jiang Fan terlebih dahulu. Dan kemudian tiba-tiba serang dia. Wus-wus. Mendadak, Jiang Fan tidak repot-repot menanggapi sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan menembakkan dua anak panah kedantian milik dua anggota Wu Ji yang tersisa di sampingnya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Ekspresi Li Sangqiu berubah drastis. Dia menyerang dengan tergesa-gesa, mengiris dengan bilah pedang hitam, dan berhasil memotong kedua mata panah. Tepat saat dia mengira dia telah menyelamatkan teman-temannya, Jiang Fan mengeluarkan suara berderak, berubah menjadi bayangan petir dan menyambar di belakang salah satu anggota. Pedang ungu itu menembus perutnya, menghancurkan inti emas di dalam tubuhnya. "Ah! Luo Dan!" Li Sangqiu meraung dengan marah, "Kau melumpuhkan inti emasnya." Luo Dan bukan hanya anggota inti di lapisan ke-9 formasi inti, tetapi juga kekasihnya. Namun, Jiang Fan telah melumpuhkan kultivasinya tepat di depannya. Dia menyerang Jiang Fan dengan marah. Jiang Fan mengayunkan teratai merah darah ke belakang, lalu memegang pedangnya dan menyerang anggota inti lainnya. "Saudara muda Jiang, ini tidak ada hubungannya denganku, tidak ada hubungannya denganku." "Ah!" Jiang Fan tidak menunjukkan belas kasihan, langsung menghancurkan inti emasnya juga. "Saat Li Sangqiu menyuruhmu berbaris, kau tampak sangat senang." Zhang Xiyuan. Li Sangqiu nyaris tak mampu mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghadang teratai berwarna darah itu. Melihat kejadian itu, dia pun meraung marah tak terkendali. Hanya dua anggota di lapisan ke-9 formasi inti dalam tim yang semuanya telah dilumpuhkan oleh Jiang Fan. Jiang Fan dengan acuh tak acuh mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke arahnya. "Rekan-rekanmu hanya kehilangan kultivasi mereka. Tapi kedua kakak seniorku kehilangan nyawa mereka. Sekarang giliran kalian. Karena kalian satu tim, kalian harus rapi dan bersih, dan kultivasi kalian harus dilumpuhkan bersama-sama." "Apa?" Mata Li Sangqiu melebar karena marah. Baru sekarang dia menyadari bahwa anggota tim lainnya juga telah lumpuh. Wu Ji dibangunnya sendiri. Benar-benar hancur. "Jiang Fan, aku akan melawanmu sampai mati." Li Sangqiu kehilangan sikap mendominasinya yang biasa. Wajahnya dipenuhi amarah, dia menggenggam erat pedang hitamnya dan dengan ganas menebas ke arah Jiang Fan. Dilihat dari posturnya, dia tampak berniat melakukan pertarungan hidup dan mati dengan Jiang Fan. Namun sesaat kemudian, sosoknya cepat mundur. Dia sebenarnya berencana untuk melarikan diri. Bertarung sendirian, dia tidak yakin bisa mengalahkan Jiang Fan. Namun, Jiang Fan tidak terkejut. Sebagai mantan pemimpin tim nomor 1, Li Sangqiu tidak mungkin menjadi orang yang gegabah. Akan tetapi, mencoba lari di depannya adalah sesuatu yang agak delusi. Tepat saat dia bersiap untuk melanjutkan. Dari kejauhan, sebuah kursi Phoenix berukir giok terbang di udara.
Di atasnya duduk seorang wanita muda mengenakan gaun hitam yang anggun, dengan rambut hitam lurus panjang dan kaki yang panjang dan lurus. Dia menyilangkan kakinya, satu tangan menopang pipinya yang putih. Tangan lainnya memegang penggaris giok, mengetuk pelan paha rampingnya yang bulat. "Kamu Beng Xia." Melihatnya, Li Sangqiu sangat gembira dan berkata, "Kamu datang tepat waktu." Jiang Fan sudah gila, membantai orang-orang tak bersalah. Dia membunuh murid pelayan Yun Yang dan melumpuhkan anggota Wu Jiku. "Kamu harus mencari keadilan untukku." Ye Bengxia meliriknya dengan acuh tak acuh. Penggaris giok di tangannya melambai dengan santai. Diagram formasi seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul, langsung menyerang perut Li Sangqiu. Dengan suara retak, suara inti emas yang hancur tiba-tiba terdengar. Budidayanya lumpuh. "Ah, kamu Bengxia. Kau melumpuhkan kultivasiku." Mengapa? Li Sangqiu tidak dapat mempercayainya. Tanpa alasan apapun, Ye Bengxia tiba-tiba menyerangnya dan melumpuhkan kultivasinya tanpa ampun. Ye Bengxia menatapnya dengan acuh tak acuh. "Aku tidak suka orang berbohong padaku. Dia adalah orang yang terampil dalam berhitung." Dengan pandangan sekilas, dia bisa menyimpulkan sebagian besar dari apa yang telah terjadi. Bagaimana mungkin Li Sangqiu memanfaatkannya? Jiang Fan menyipitkan matanya. Wanita ini, sebelumnya, saat dia terkena pil mayat harum dan belum sempat menunjukkan kekuatannya, Jiang Fan tidak menyangka kalau kuda hitam yang katanya itu sangat tangguh. Sekarang, dia sedikit terintimidasi. Serangan biasa saja sudah cukup untuk melumpuhkan kultivasi seorang ahli yang juga berada di kesempurnaan lapisan ke-9 dari formasi inti. Jika dia memperlihatkan kekuatan ini saat itu, dengan kultivasi Jiang Fan di lapisan ke-6 formasi inti saat itu, dia tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Tak heran ketika ia menekan dan menjebak mereka, kedua rubah tua itu, Ren Guhong dan Wu Manyu, mengakui kekalahannya dengan mudah. Setelah berurusan dengan Li Sangqiu, kursi Phoenix berukir giok perlahan terbang di depan Jiang Fan. Ye Bengxia memandang rendah Jiang Fan, masih mempertahankan sikap angkuh dan anggun seperti ratu. "Bagaimana kita harus melunasi hutang kita?" Jiang Fan tampak waspada. "Formasi wanita ini cukup aneh. Berapa skornya? Kamu gagal bersekongkol melawanku, tetapi sebaliknya kamu disekongkol melawanku. Kita impas." Ye Bengxia dengan ringan mengetuk pahanya dengan penggaris giok di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. "Skema adalah skema, saya menerima kekalahan. Tetapi bagaimana kalau mencuri kursi ukiran giok Phoenix milikku? Kembalikan padaku." "Hehe." Jiang Fan mundur sedikit beberapa langkah dan berkata, "Aku merebut kursi ini dengan kemampuanku sendiri, mengapa aku harus mengembalikannya? Kau telah menyebabkan benih teratai darah hati nagaku terekspos, dan aku bahkan belum menuntut balas darimu." Frekuensi penggaris giok di tangan Ye Bengxia mengetuk pahanya melambat. Matanya sedikit menyipit. "Apakah kamu berencana untuk melawanku? Kamu mungkin bukan lawanku." Dia telah menyaksikan pertarungan Jiang Fan dengan Luo Yingxuang. Namun, dia masih bisa mengatakan hal seperti itu. Jelaslah bahwa dia benar-benar percaya diri. Namun, setelah berkultivasi di kolam guntur, Jiang Fan telah mengalami lompatan kualitatif dalam semua aspek, dan dia bukan lagi orang yang sama seperti saat dia bertarung dengan Luo Yingxuang. Jika kau menginginkan kembali kursi ukiran giok Phoenix itu, tukarkanlah dengan sesuatu. Dia menggenggam pedang ungu itu erat-erat. Seberkas cahaya pedang yang tajam berkelebat dari dalam pedang, memancarkan cahaya halus yang tak tertandingi. Tatapan Ye Bengxia tertuju pada pedang ini. Dia tiba-tiba menarik kembali battle intent miliknya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Baiklah, karena kamu suka kursi ukiran giok Phoenix itu, aku akan memberikannya padamu. Itu adalah harta yang digunakan untuk menjalani kesengsaraan. Jika Anda memiliki seorang wanita yang Anda cintai, Anda dapat memberikannya kepadanya. Itu meningkatkan peluangnya untuk berhasil menjalani kesengsaraan sebesar 30%. 30%. Apakah itu nyata atau palsu? Bahkan pil body pun tidak memiliki efek ajaib seperti itu, bukan?" Jiang Fan sangat tercengang. Saat dia ingin bertanya lebih jauh, Ye Bengxia sudah membalikkan kursi ukiran giok Phoenix itu dan terbang menjauh. Pada saat itu juga dia berbalik. Lengkungan yang berarti muncul di sudut mulutnya.
Jiang Fan tak kuasa menahan keinginannya untuk mengambil kursi ukiran giok Phoenix dari batu guntur surgawi untuk mempelajarinya. Dari kejauhan, suara dentuman benda tumpul Leng Qingzu yang jatuh ke tanah dapat terdengar. Menggigit Li Sangqiu adalah ledakan kekuatannya yang terakhir. Melihat Li Sangqiu menerima balasan yang pantas diterimanya, dia pun benar-benar rileks, dan tidak mampu bertahan lebih lama lagi, dia pun pingsan. Jiang Fan segera bergegas mendekat. Tanpa ragu, dia pertama-tama memberinya pil peremajaan. Kulitnya membaik dengan kecepatan yang terlihat jelas. Dia akan segera bangun. Jian Linyuan juga bergegas saat ini. Mengetahui bahwa Leng Qingzu masih hidup dan tidak dianiaya, dia menghela napas lega. Saudara muda Jiang, jika bukan karenamu kali ini, kami bertujuh mungkin sudah binasa di sini. Jiang Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, pada akhirnya, dua orang masih dikorbankan. Pelayan Yun yang pasti sangat sedih. Tepat saat Jian Linyuan hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya berubah sedikit. Dia berkata dengan agak canggung, saudara muda Jiang, apakah kamu masih menyimpan pil peremajaan yang kamu berikan pada adik muda Leng? Saya ingin membeli satu. Hah? Jian Linyuan tidak ada di sini ketika Jiang Fan memberi makan pil peremajaan kepada Leng Qingzu, bukan? Bagaimana dia tahu? Tunggu sebentar. Penjaga yang bersembunyi di sampingnya. Bab 902 Undangan Keluarga Jian. Mata Jiang Fan berkedip sedikit. Dia berpura-pura tampak kesulitan dan berkata, aku punya satu, tapi hanya tersisa satu. Saya sendiri masih perlu menggunakannya. Sebuah suara sekali lagi mencapai telinga Jian Linyuan. Dia menunjukkan sedikit keterkejutan, lalu berkata, saudara muda Jiang, apakah kamu tahu asal-usulku? Jiang Fan mengenang, saya samar-samar mendengar orang mengatakan bahwa Anda berasal dari keluarga misterius di negara bagian Taichang besar. Jian Linyuan mengangguk, itu keluarga Taichang Jian. Keluarga kuno yang membudidayakan seni pembantaian. Banyak sekte ilahi agung di negara bagian Taichang Agung mungkin tidak setua keluarga Jian kita. Sebuah keluarga yang bisa bertahan dari bencana raksasa kuno 1000 tahun lalu. 1000 tahun lalu, mereka jelas merupakan keluarga super. Dia tidak menyangka Jian Linyuan berasal dari keluarga terkemuka. Jiang Fan bertanya dengan bingung, lalu kakak senior Jian, mengapa Anda datang ke paviliun Tianji? Berasal dari keluarga seperti itu, Anda seharusnya tidak kekurangan sumber daya, bukan? Jian Linyuan tidak menyembunyikannya, berkata, saya datang ke sini atas perintah keluarga untuk mencari sesuatu untuk keluarga Jian kita. Apa yang membuat keluarga kuno dan ternama seperti itu rela pergi ke paviliun Tianji untuk mencarinya? Kamu belum melihat benda itu, tapi kamu seharusnya pernah mendengarnya. Karena kuil kuda putih juga mencarinya. Jantung Jiang Fan berdebar kencang. Sutra Buddha Hitam. Jian Linyuan terkekeh, benar sekali, itu adalah Sutra Buddha Hitam. Mengembangkan seni pembantaian pada akhirnya pasti akan menyebabkan penyimpangan Qi, yang mengakibatkan seseorang menjadi tidak manusiawi. Kamu pasti tahu ini, kan? Jiang Fan mengangguk. Mempraktikkan seni pembantaian memerlukan melahap darah berbagai binatang Yao sejak usia muda, mengumpulkan Qi yang liar dan haus darah dalam tubuh. Saat kultivasi makin mendalam, niat liar dan haus darah pada akhirnya akan menjadi terlalu kuat untuk ditekan oleh keinginan seseorang. Pada saat itu akan menjadi momen inkarnasi menjadi pembunuh gila. Nasib mereka tentu saja akan dieksekusi oleh berbagai ahli yang kuat untuk mencegah mereka menyakiti dunia. Gulungan Sutra Buddha Hitam ini dikatakan telah ditulis oleh seorang bodhisattva agung yang tinggal di neraka. Membaca kitab suci ini dapat menekan kebencian dan menenangkan Qi darah. Itu digunakan oleh bodhisattva agung untuk menekan neraka. Jika keluarga Jian kita bisa mendapatkan kitab suci ini, kita bisa sepenuhnya menekan nafsu liar dan haus darah dalam diri kita, dan sejak saat itu, dao pembantaian tak akan lagi khawatir. Setiap generasi keluarga Jian kami mengirim 2 orang untuk mencari, satu di tempat terbuka, satu di tempat gelap. Generasi ini adalah aku dan pengawalku. Saya di tempat terbuka, Garda di tempat gelap. Tapi, sayangnya, kami juga belum menemukannya. Hati Jiang Fan sangat terguncang. Sutra Buddha Hitam, benar-benar berasal dari tangan seorang bodhisattva agung.
Bodhisattva agung yang disebutkan di sini dan bodhisattva dari kuil kuda putih seharusnya tidak memiliki arti yang sama. Kemungkinan besar itu adalah keberadaan yang lebih halus, satu tingkat lebih tinggi dari seorang bodhisattva. Dia berpikir untuk membantu Jian Lingyuan. Namun kemudian dia menekannya. Sutra Buddha hitam datang dengan cara yang sangat aneh, berasal dari sebuah tanah pemakaman yang menyimpan banyak sekali prasasti leluhur dari ras asing. Apakah ada karma yang terlibat masih belum diketahui. Sungguh tidak pantas untuk mengeksposnya. Setidaknya, mengingat hubungannya saat ini dengan Jian Lingyuan, tidak ada gunanya mengungkapnya. Sayangnya, aku sudah menyimpang terlalu jauh. Jian Lingyuan berhenti berbicara, berkata, singkatnya, keluarga Jian kami tidak kalah dengan banyak sekte ilahi agung yang disebut. Fondasi keluarga Jian kita juga bisa dibayangkan. Jadi, aku akan menukar kesempatan untuk melanjutkan studiku selama sebulan di keluarga Jian dengan pil peremajaan. Saudara muda Jiang, bisakah kau mempertimbangkannya? Apa saja yang perlu dipertimbangkan? Keluarga yang begitu kuno dan besar memiliki fondasi yang luar biasa dalam. Lebih sulit daripada naik ke surga bagi orang biasa untuk masuk, dan mampu melanjutkan studi selama sebulan pastilah ada kesempatan. Jiang Fan menunjukkan ekspresi tak berdaya, baiklah. Mengingat hubungan kita yang baik, aku akan memberimu yang terakhir. Dia mengeluarkan pil peremajaan. Jian Lingyuan segera mengeluarkan token identitas keluarga Jian dari pinggangnya. Itu diukir dengan nama Jian Lingyuan dan jejak kekuatan jiwanya. Saat Anda tiba di rumah keluarga Jian, tunjukkan tanda pengenal ini, dan saya akan datang sendiri untuk menyambut Anda. Oh! Jiang Fan terkejut, apakah kamu kembali ke keluarga Jian? Jian Lingyuan menatap kristal hitam itu, dan berkata tanpa daya, kristal hitam ini sangat berbahaya. Jika aku tidak salah, mereka pasti berasal dari lapisan ke-10. Dan, segera saja, beberapa murid yang tidak berpikir panjang akan meledakkannya, menghubungkan mereka dengan lapisan ke-10. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa lagi menjelajah. Saya hanya bisa kembali ke keluarga dan membiarkan anggota keluarga yang lebih kuat datang. Kata-kata ini pasti diucapkan oleh garda wanita itu, bukan? Jiang Fan mengangguk, bertukar barang dengan Jian Lingyuan, dan berkata, kalau begitu, saudara senior Jian, mungkin kita akan bertemu lagi di negara bagian Taichang. Jian Lingyuan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, saya menantikan saat kita bertemu lagi, dan ingin tahu seperti apa kultivasi Anda nantinya. Jiang Fan menangkupkan kedua tangannya, selamat tinggal. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Setelah sosoknya menghilang sepenuhnya, pil peremajaan di telapak tangan Jian Lingyuan lenyap begitu saja, tampaknya dimakan oleh orang yang bersembunyi dalam kegelapan. Saya hanya bilang biarkan dia belajar selama 3 hari, beraninya kamu memutuskan sendiri untuk mengizinkannya tinggal selama sebulan. Penjaga itu sangat tidak senang. Jian Lingyuan tersenyum tenang, jika dia mengabaikan aku dan Leng Qingzu, maka aku akan menanganinya secara resmi. Satu pil peremajaan, hanya 3 hari belajar untuknya. Tapi dia menghargai kesetiaan dan kebenaran, jadi tentu saja, aku tidak bisa pelit. Penjaga itu menggerutu. Bajingan kecil ini benar-benar mendapat tawaran bagus. Dia jelas punya banyak pil peremajaan, tapi dia bilang tinggal satu lagi, jelas-jelas mau memeras saya. Aku seharusnya menendangnya beberapa kali lagi saat itu. Saat dia berbicara, tiba-tiba, bokongnya sakit, sebuah kaki menendang bokongnya dengan keras, membuatnya terlempar sejauh 8 zang. Dia terjatuh dengan keras, wajahnya tertunduk. Jiang Fan memegang sisik kunta kasat mata di satu tangan dan kristal pupil kembar di tangan lainnya, menarik kaki besarnya. Di bawah pencarian kristal pupil kembar, dia akhirnya melihat wanita bau yang telah menendangnya saat itu. Apakah kamu satu-satunya yang bisa menendang orang? Wanita bau, aku kembalikan ini padamu. Jiang Fan merasa puas, menyelesaikan 2 kalimatnya dan segera berlari sebelum pihak lain bisa pulih. Pembalasan atas tendangan itu akhirnya terlaksana. Dia merasa hebat. Penjaga itu menjerit kesakitan, memegangi pantatnya yang sakit, tidak dapat berdiri untuk waktu yang lama. Dia sudah terluka parah, bagaimana dia bisa menahan tendangan itu? Jian Lingyuan tertegun. Kakak, kamu baik-baik saja.
Dia tidak dapat melihat, tetapi dia dapat mendengar bahwa adiknya kelihatannya terjatuh dengan sangat keras. "Bajingan kecil ini," kata adiknya sambil menggertakkan giginya. Saat dia menoleh dan melihat jejak kaki besar di pantatnya, dia menjadi semakin marah. Tangannya terkepal erat. Sudah lama sekali, dan dia masih menyimpan dendam. "Tunggu saja nyonya tua ini. Kalau berani, jangan datang ke keluarga Jianku. Tapi kalau berani, aku akan mencabik-cabikmu." Jian Linyuan menyentuh hidungnya. "Kamu bilang dia pendendam, tapi bukankah kamu pendendam yang lebih besar? Kakak, bisakah kau berterus terang padaku dan memaafkan adik muda Jiang kali ini? Dia sebenarnya orang yang cukup baik." Kakaknya bangkit dan berkata dengan dingin, "Baiklah. Kalau begitu, kamu terima hukumannya." Jian Linyuan menggigil, mengingat adegan saudara perempuannya yang biasa memukulinya, dan dengan cepat berkata, "Kakak, aku salah. Saya tidak mengenalnya. Tidak, aku tidak punya adik Jiang sama sekali." Bab 903 Kui Xing mengejar. Berbicara tentang Jiang Fan. Dia kembali ke pintu masuk gua abadi pesona iblis seribu sutra dengan suasana hati gembira sepanjang jalan. Setelah mengetahui bahwa Leng Qingzu telah diselamatkan dan Li Sangqiu beserta yang lainnya telah menerima balasan mereka, Sang Siqiu dan yang lainnya sangat gembira. Setelah berulang kali mengungkapkan rasa terima kasih, mereka segera pergi menemui Jian Linyuan dan yang lainnya. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh lainnya. Tak perlu dikatakan lagi, kemungkinan besar orang lain telah memicu kristal hitam, yang menyebabkan ledakan spasial. Ekspresi Jiang Fan mengeras, dan dia berkata, "Tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama. Ayo cepat jelajahi ruang tersembunyi terakhir dan pergi." Dan sebagainya. Mereka langsung menuju bagian paling timur. Sepanjang jalan, bahkan jika mereka menemukan ruang-ruang kecil yang tersembunyi, mereka tidak memperhatikannya. Mereka berpacu dengan waktu ke arah timur. Tepat saat mereka tiba, ledakan lain terdengar tidak jauh dari sana. Melihat ke kejauhan, awan jamur terlihat jelas. Jiang Fan tidak berani ragu. Melihat tumpukan puing tak berujung di depannya, dia langsung menggunakan kristal pupil kembar untuk menerobos ilusi yang diciptakan oleh puing-puing di sekitarnya. Dia menemukan jalan masuk dan keluar yang aman. "Kalian semua tunggu di sini dulu. Aku akan masuk setelah aku berurusan dengan makhluk ganas di dalam." Dia masuk sendirian. Tak lama kemudian, ia melihat gua abadi jauh di dalam reruntuhan, tertutup sarang laba-laba. Gua abadi itu sangat dalam. Tidak ada yang bisa dilihat. Namun jiwa Jiang Fan saat ini sudah berada di alam jiwa baru lahir. Persepsinya telah mengalami perubahan yang menggemparkan dunia. Seolah-olah dia memiliki sepasang mata tambahan, yang mampu merasakan berbagai fluktuasi yang sebelumnya tidak dapat dia deteksi. Pada saat ini, dia merasakan ada makhluk tak kasat mata yang sedang bersembunyi di pintu masuk gua abadi. Dia akhirnya mengerti, mengapa mantra siluman tidak efektif di hadapan seorang ahli jiwa baru lahir. Alasannya adalah bahwa di bawah jiwa yang kuat, semua fluktuasi halus tidak punya tempat untuk bersembunyi. Manik hantu berwajah manusia di depannya masih berencana untuk menyergap Jiang Fan. Jiang Fan bahkan tidak berpikir dan langsung mengaktifkan Soul Startling Tone. Seberapa hebatkah kekuatan duri yang menggetarkan jiwa yang dilepaskan oleh jiwa tingkat jiwa baru lahir? Manik hantu berwajah manusia itu hanya merasakan adanya bahaya yang mendekat, dan dengan dorongan 8 kakinya, ia siap melancarkan serangan diam-diam pendahuluan. Momen berikutnya, ke-8 kakinya lemas dan tergeletak tak bergerak di tanah. Jiwanya telah hancur, mati di tempat. Jiang Fan menendangnya ke samping dan memasuki gua abadi untuk menjelajah. Begitu masuk, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Di dalam gua abadi ini, terdapat kristal-kristal hitam yang tersusun rapat. Satu demi satu, mereka ada di mana-mana. Tidak heran jika manik hantu berwajah manusia tidak tinggal di gua abadi. Bahkan takut memecahkan kristal hitam itu sendiri. Dengan begitu banyaknya di depannya, jika satu saja meledak, pasti akan memicu reaksi berantai. Gelombang kejut mengerikan yang dihasilkan mungkin 10 kali lebih besar dari awan jamur sebelumnya. Setetes keringat dingin muncul di dahi Jiang Fan. Hampir saja. Untungnya, saya berhati-hati dan hanya menggunakan kekuatan jiwa. Jika aku menggunakan pedang yang tidak bisa dihancurkan,
Memikirkannya saja membuat Jiang Fan merinding. Dia menghancurkan alam bulan dan memberitahukan kepada semua orang. Ambil nama baik, jangan masuk, tempat ini berbahaya. Setelah mengirim pesan, tidak seorang pun menanggapi. Jiang Fan mengangkat alisnya sedikit. 4 orang, dan tidak ada satupun yang merespon. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Jantungnya menegang. Dia diam-diam mengaktifkan sisik kun siluman, bersembunyi diam-diam di celah-celah bebatuan. Kemudian dia mengeluarkan cermin harta pemantau surga. Dia mengamati pemandangan di luar dengan saksama. Saat itu diaktifkan. Dia menangkap suatu anomali. Gu Xiner dan keempat orang lainnya berdiri tak bergerak di tempat. Di seberang mereka adalah tim ekspedisi Mu Ying yang beranggotakan 7 orang. Musuh telah tiba, sepertinya. Tidak heran mereka tidak membalas pesanku. Tunggu. Jiang Fan samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah, tatapannya tertuju pada 7 orang itu. Mereka memang tim yang beranggotakan 7 orang. Namun, ada 1 orang yang tidak beres. Itu adalah orang yang perawakannya jauh lebih tegap dan lebih tinggi daripada mereka. Dia juga memiliki sepasang tanduk runcing di kepalanya. Bukankah ini ras alien yang mati terkulai di atas meja di makam tablet spiritual itu? Yang membuat tatapan Jiang Fan semakin serius adalah dia sedang melayang di udara. Alam jiwa baru lahir. Alasan Gu Xiner dan yang lainnya tidak bergerak adalah karena mereka ditekan oleh auranya. Pikiran Jiang Fan sedang kacau. Kalau cuma dia, satu bayangan awan saja sudah cukup untuk melarikan diri. Paling buruknya, dia masih memiliki pedang berharga bintang 7, busur silang lengan artefak roh, dan jiwa baru lahir jiwa. Meskipun dia tidak bisa melarikan diri, setidaknya dia bisa berjuang untuk beberapa gerakan. Tapi bagaimana dengan Liu Qingxian dan yang lainnya? Saya selalu merasa aneh bagi tim ekspedisi ini untuk mendapatkan poin prestasi yang tinggi pada kunjungan pertama mereka ke dunia bawah tanah. Aku tidak menyangka mereka benar-benar membawa alien hidup dari dunia bawah tanah bersama mereka. Lagi pula, aku bahkan tidak tahu kekuatan aslinya. Pelukis hati tampaknya juga merasakan sesuatu dan berkata, bagaimana perasaanku bahwa makhluk yang sangat kuat telah tiba. Jiang Fan menunjukkan padanya cermin harta pemantau surga. Wajah pelukis hati langsung memucat, dan dia berkata, itu dari garis keturunan Asura Haus Darah. Bagaimana mungkin ada yang hidup di dunia luar? Ini tidak mungkin. Jiang Fan segera mengumpulkan banyak informasi. Hart Painter tampaknya telah menyebutkan suatu perlombaan yang belum pernah didengarnya. Namun itu tidak lagi penting. Bisakah kamu memberitahu tingkat kultivasinya? Jika itu adalah tahap jiwa baru lahir pertengahan atau tahap jiwa baru lahir akhir, dalam menghadapi kekuatan absolut, cara apapun akan sia-sia. Kalau saat itu masih di tahap jiwa baru lahir awal, dia mungkin masih bisa memikirkan caranya. Pelukis hati menatap tanduk di kepala lawan, memperkirakan panjangnya, dan berkata, pada tingkat terkuatnya, aku khawatir itu setara dengan tahap jiwa baru lahir akhir manusiamu. Sekarang, kondisinya seharusnya melemah, mungkin hanya pada level jiwa baru lahir 3 bukaan. Frasa hanya, benar-benar membuat Jiang Fan terdiam. Dia harus memperlakukan bahkan jiwa baru lahir 1 bukaan dengan hati-hati, apalagi jiwa baru lahir 3 bukaan. Akan sulit untuk menyelamatkan mereka. Namun dia hanya bisa mencoba. Dengan pikirannya yang berpacu, dia menyusun sebuah rencana. Dia dengan hati-hati mengeluarkan pasir perak memori, yang sudah lama tidak digunakannya, dan dengan cermat membiarkannya menutupi kristal hitam. Segera setelahnya, pasir perak memori mereplikasi bagian kristal hitam. Benda-benda yang direplikasi oleh pasir perak ini begitu realistis sehingga bahkan seorang ahli alam transformasi jiwa tidak akan mampu membedakannya jika mereka tidak waspada. Dia memegangnya di tangannya. Jiang Fan meninggalkan gua abadi seolah tidak terjadi apa-apa, melewati tumpukan puing. Dia tiba di luar. Dia berpura-pura sangat terkejut. Ekspedisi. Dia dengan tenang bergerak ke tengah keempat orang itu, memastikan dia bisa mengaktifkan Cloud Shadow kapan saja untuk membawa mereka pergi. Hidungmu tajam sekali. Kamu berhasil menemukan tempat ini. Gu Xiner bahkan tidak berani bernapas, terus-menerus mengedipkan mata pada Jiang Fan. Ini adalah jiwa baru lahir 3 bukaan. Jangan mencari kematian.
Mata Yu Tiandu berbinar, dan dia mencibir, "Tuan, inilah orang yang kuceritakan padamu. Namanya Jiang Fan. Aku tahu dia ada di dalam." Jiang Fan menatap dingin ke arah Yu Tiandu. Dia bertanya-tanya apa yang ditunggu alien ini. Ternyata Yu Tiandu lah yang telah memberitahu alien itu sesuatu dan sedang menunggunya di sini. Bajingan ini. Dia seharusnya tidak membiarkan orang sekecil itu pergi saat itu. Memberinya sedikit kesempatan, dan dia langsung berbalik dan menggigit. Bintang Biduk menatap Jiang Fan, mengamatinya dengan saksama. "Kudengar kau ahli dalam kemampuan ilahi Dao Petir." Hati Jiang Fan sedikit tergerak. Apakah orang ini mencoba menggunakan kemampuan ilahi Dao Petirnya? Dia dengan halus mengalihkan pandangannya, tidak bertindak gegabah, dan berkata, "Sedikit." Bintang Biduk mengelus dagunya dan berkata, "Kudengar kau bisa melepaskan pedang petir setinggi 800 zang." Jiang Fan mengangguk. Bintang Biduk mengangguk puas, "Aku akan memberimu dua jalan. Pertama, aku membunuhmu. Kedua, kamu ikut denganku." Bab 904, tidak ada lagi kesempatan untuk meminta maaf bagian 1. Jiang Fan berpura-pura mempertimbangkan dengan serius. Sesaat kemudian, dia berkata, "Saya memilih yang kedua." Bintang Biduk menunjukkan ekspresi tidak terkejut dan berkata, "Berlututlah dan akui aku sebagai tuanmu." Dia membuka mulutnya, dan seekor serangga hitam merangkak keluar. Ukurannya hanya sebesar ibu jari, dengan kepala yang sangat tajam. Bentuk keseluruhannya seperti paku kecil, yang mampu dengan cepat menusuk tubuh seseorang. Mu Ying dan yang lainnya menunjukkan jejak ketakutan di wajah mereka saat melihat serangga ini. Jiang Fan mengerutkan kening, "Ini." Bintang Biduk berkata dengan acuh tak acuh, "Hadiah dari guru untukmu." Jiang Fan ragu-ragu. Meski ada bulu ayam, serangga itu tidak berani berbuat apa-apa padanya. Tapi bagaimana jika, haruskah dia terus berpura-pura dengannya? Yu Tiandu memiliki sedikit rasa dingin di wajahnya dan berkata, "Guru, saya rasa orang ini sama sekali tidak mau tunduk kepada Anda. Kita harus memberinya pelajaran." Seketika tatapannya beralih dan tertuju pada Liu Qingxian. Matanya menunjukkan keinginan untuk membalas dendam, dan dia berkata, "Tuan, wanita ini adalah wanita yang paling dicintainya. Tolong berikan dia padaku, guru. Jika Jiang Fan tidak mendengarkan, aku akan mendisiplinkan wanita itu dengan benar." Pada saat ini, Yu Tiandu benar-benar melupakan kepura-puraannya. Di permukaan, bintang Big Dipper tidak bisa keluar. Tetapi di bawah tanah, bahkan jika Master Pavilion Tianji datang, dia akan lari ketakutan. Jiang Fan tidak menjaga ketiga wanita cantiknya, tidak rela menyerahkan satu pun. Lalu dia akan mengambil satu untuk dimainkan. Bintang Biduk tidak pernah tertarik pada pergulatan antar serangga. Dia mengangguk acuh tak acuh. Yu Tiandu berjalan mendekat sambil tertawa mengejek, "Jiang Fan, waktu kamu menamparku waktu itu, aku mengumpat dalam hatiku. Aku harus mendapatkan wanitamu, untuk membuatmu berharap mati. Hanya dengan begitu aku dapat menghapus rasa malu di hatiku. Sekarang, Liu Qingxian milikku." Hahaha. Liu Qingxian menggigit bibir merahnya sedikit, menggenggam pedang di tangannya erat-erat. Tatapan mata penuh tekad tampak di matanya. Bagaimana dia bisa membiarkan Jiang Fan menderita penghinaan seperti itu? Dia memikirkan teknik pedang kedua yang diajarkan oleh pria tua berlengan satu. Dia bersiap menyerang bintang biduk, memberi Jiang Fan kesempatan untuk melarikan diri. Gu Xiner, Xia Chaoge, dan Liang Feiyan semuanya diam-diam mengedarkan kekuatan mereka. Siap beraksi kapan saja, namun pada saat kritis, sebuah kristal hitam muncul di telapak tangan Jiang Fan. Dia berjalan di depan semua orang dan berkata dengan tenang, "Saya sarankan kalian semua berbicara dengan benar. Jika tidak, kita semua akan mati bersama." Wajah acuh tak acuh bintang biduk akhirnya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Dia tahu apa kristal hitam itu lebih dari siapapun yang hadir. Sekalipun dia terkena ledakan itu, dia akan terluka parah. Dan tugas yang hendak dilakukannya tidak memungkinkan dia menderita cedera apapun. "Letakkan kristal hitam itu, berlututlah, dan akui aku sebagai tuanmu. Ini satu-satunya caramu untuk bertahan hidup," kata bintang biduk dengan dingin. Sambil berbicara, dia mundur pelan-pelan.
Jiang Fan kemudian berkata, aku bisa mengakuimu sebagai tuanku, tetapi aku punya 2 syarat. Bintang biduk tertawa, tawar-menawar denganku. Anda tidak memenuhi syarat. Jiang Fan memadatkan bola aura guntur di telapak tangannya dan berkata dengan tenang. Di dunia bawah tanah ini, akulah satu-satunya yang menguasai kemampuan ilahi Dao Petir. Kamu tidak akan menemukan orang kedua. Apakah kualifikasi itu cukup? Bintang biduk pun terlintas dalam pikiran. Dia menatap Jiang Fan dalam-dalam selama beberapa saat, lalu berkata dengan acuh tak acuh, sampaikan syaratmu. Jiang Fan mengangkat tangannya dan menunjuk Yu Tiandu. Pertama, serahkan dia kepadaku untuk dibuang. Apa? Yu Tiandu terkejut dan berteriak tajam, Jiang Fan. Siapakah engkau, sehingga engkau layak menyingkirkan hamba Tuhan yang paling setia? Mengakui sang guru dengan jujur adalah satu-satunya jalan keluarmu. Dia tampak kebingungan. Oleh karena itu, dia berbicara dengan nada kasar. Bintang biduk berkata tanpa ragu, baiklah. Hah. Jantung Yu Tiandu berdebar kencang, dan dia buru-buru memohon, Tuan, Anda tidak bisa mempercayainya. Dia mencoba menebar perpecahan. Bintang biduk melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Suatu kekuatan besar yang tak terlihat mengirim Yu Tiandu terbang. Tanpa riak di wajahnya, dia menatap Jiang Fan dan berkata, dia hanya kantong darah. Jika kau menginginkannya, ambillah dia. Loyalitas yang apa? Di matanya, kegunaan terbesar Yu Tiandu adalah memberinya darah. Jiang Fan mengangguk. Lalu dia menghunus pedang ungunya, badan pedang yang dingin memantulkan wajahnya, yang bahkan lebih dingin dari pedang itu. Apakah kamu masih begitu terikat dengan wanita-wanitaku? Jiang Fan perlahan menatapnya. Tatapannya yang dingin membuat Yu Tiandu merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es. Dia ketakutan dan ingin mencari perlindungan. Namun bintang biduk mengabaikannya dengan acuh tak acuh, jadi dia menatap Mu Ying dengan memohon, kakak seniormu. Tolong sampaikan sepatah kata yang baik untukku. Wajah Mu Ying penuh dengan penghinaan. Sungguh hal yang tidak tahu malu. Masih berani meminta bantuannya. Di permukaan, dia telah memperingatkan Yu Tiandu bahwa dia telah membuat Jiang Fan marah. Hehehe. Sekarang setelah dia mengira dirinya berada di atas angin, dia secara terbuka mencoba mengklaim Liu Qingxian di depan Jiang Fan. Dan apa hasilnya? Jiang Fan langsung mencapai kesepakatan dengan sang guru. Mu Ying bukan saja tidak bisa menyelamatkannya, bahkan jika dia bisa, dia tidak akan pernah menyelamatkan makhluk menjijikkan seperti itu. Adik muda Jiang. Mu Ying menangkupkan tangannya ke arah Jiang Fan, Yu Tiandu tidak ada hubungannya dengan ekspedisi kita lagi. Kamu bisa membuangnya sesuai keinginanmu. Tolong jangan libatkan kami, orang-orang yang tidak bersalah. Hati Yu Tiandu mencelos. Big Dipper Star meninggalkannya, dan mantan rekan setimnya juga meninggalkannya. Meninggalkannya sendirian untuk menghadapi Jiang Fan. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Jiang Fan? Kalau saja dia tahu bahwa Jiang Fan mempunyai kristal hitam sebagai kartu truf, dia pasti akan bertahan lebih lama lagi. Memikirkan hal ini, dia kembali menggunakan trik lamanya, menggertakkan gigi, mengangkat telapak tangannya, dan menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Aku pantas mati. Aku tak berguna. Saudara muda Jiang, tidak ada orang yang sempurna. Siapa yang bisa tanpa kesalahan? Saya sempat dibutakan oleh keserakahan, tolong beri saya kesempatan lagi untuk membuka lembaran baru. Saya mohon, aku berlutut di hadapanmu. Dia berlutut, pipinya merah karena tamparan itu, tampak seolah-olah dia benar-benar ingin berubah menjadi lebih baik. Orang lain tidak akan berani mengatakan dia sedang berakting. Namun hanya dia yang bisa mendengar raungan berbisa di dalam hatinya. Jiang Fan, memaksa aku menamparkan diriku sendiri, memaksaku berlutut. Aku akan membuatmu membayar hutang ini 10, 100 kali lipat. Saat itu, aku akan melumpuhkan kultivasimu, menangkap wanita-wanitamu, dan mempermainkan mereka sampai mati di depanmu. Akhirnya, aku akan bertanya sekali lagi, apakah kamu menyesal membiarkanku pergi sekali lagi? Dia berpikir agak terlalu jauh ke depan, dan agak terlalu banyak. Langkah Jiang Fan tidak goyah sedikit pun. Sebaliknya, mereka menjadi semakin cepat. Kelopak mata Yu Tiandu berkedut, dan dia berkata dengan ngeri, Jiang Fan, dengarkan aku. Kali ini aku benar-benar salah.
Aku tidak akan berani lagi, aku minta maaf padamu. Puff. Sebuah kepala, mengikuti kilatan cahaya pedang ungu, berguling ke bawah. Matanya terbuka lebar, dan mulutnya juga menganga. Matanya dipenuhi dengan keengganan dan teror yang mendalam. Jiang Fan menyeka darah dari pedang ungu dan berkata dengan acuh tak acuh. Sudah kubilang terakhir kali, kau takkan punya kesempatan lagi untuk meminta maaf. Dia menyarungkan pedang ungu itu. Jiang Fan memandang bintang biduk, kondisi kedua saya adalah. Bab 905, Xia Chaoge menggantikan pembaruan kedua. Dia menunjuk Liu Qingxian dan yang lainnya. Lepaskan mereka. Bintang biduk berkata dengan lemah, seperti dugaanku, itulah syaratnya. Aku hanya bisa membebaskan 3 orang. 1 harus tetap tinggal. Kita bahas sisanya setelah kau mengakui aku sebagai tuanmu. Dia menunjuk ke arah Liu Qingxian. Karena kamu adalah wanitanya, kamu pastilah orang yang paling penting. Kamu tinggal, yang lain boleh pergi. Liu Qingxian diam-diam tidak berdaya. Tetapi karena berpikir bahwa dia dapat berbagi masalah yang akan datang dengan Jiang Fan, dia tidak takut lagi. Aku akan menggantikannya. Pada saat ini, Xia Chaoge tiba-tiba angkat bicara. Dia berkata pada Liu Qingxian, adik Liu, aku akan melakukannya. Kamu masih memiliki orang tua dan sekte kamu. Saya sendirian. Liu Qingxian menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Seberapa dingin dan tak berperasaankah ras alien ini? Bahkan seorang pembantu seperti Yu Tiandu bisa saja ditinggalkan begitu saja dan dibiarkan dibantai. Dia takut kalau Jiang Fan mengakui gurunya. Dia akan dibunuh atau darahnya dikuras begitu dia kehilangan kegunaannya. Xia Chaoge mengedipkan mata padanya, adik Liu, tidak apa-apa. Liu Qingxian memahami tatapannya. Apakah maksudnya dia punya cara untuk melarikan diri? Dia ragu sejenak. Bintang biduk tak dapat menahan tawa, saya hanya melihat orang yang melemparkan bahaya kepada orang lain. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang mengambil risiko sendiri. Namun, mengapa aku harus menahanmu? Siapakah kamu bagi Jiang Fan? Dapatkah hidup dan matimu mengancam Jiang Fan? Xia Chaoge melirik Jiang Fan, lalu tersenyum cerah. Jika aku mati, dia akan memelukku dan menangis. Jika dia hilang, aku juga akan bersedih. Kedengarannya seperti hubungan emosional yang sangat dalam antara seorang pria dan seorang wanita. Bintang Big Dipper tidak ingin membuang waktu. Dia mengangguk santai, baiklah, kamu tinggal, yang lain pergi. Liu Qingxian menatap Xia Chaoge dengan penuh arti. Kedua kalimat itu bukanlah sesuatu yang seharusnya diucapkan seorang keponakan perempuan kepada paman bela diri juniornya. Tetapi tidak ada waktu untuk memikirkannya sekarang. Dia menatap Jiang Fan dengan pandangan penuh tanya. Apakah Xia Chaoge punya cara untuk melarikan diri? Jiang Fan tidak terlalu yakin. Tetapi memikirkan banyak teknik kultivasi aneh yang dimiliki Xia Chaoge, dia mempertimbangkannya dan merasa bahwa dia memang yang paling cocok untuk tinggal. Baiklah, Chaoge, tinggallah bersamaku. Semuanya, segera evakuasi dari lapisan ke-9. Juga, jika Anda melihat seseorang di jalan, beritahu mereka untuk pergi. Katakan pada mereka untuk segera meninggalkan lapisan ke-9. Liu Qingxian mengangguk, menatap Jiang Fan dengan enggan, dan berkata, suamiku, jaga dirimu. Kemudian, dia, Gu Xiner, dan Liang Feiyan segera pergi. Jiang Fan memandang bintang biduk dan berkata, mari kita mulai setelah mereka aman. Bintang biduk terkekeh, kamu cukup berhati-hati. Baiklah, aku beri kamu waktu 1 jam. Dia dengan santai melemparkan serangga itu ke Jiang Fan. Kalau sudah waktunya, masukkan sendiri serangga itu ke glabelamu. Jangan suruh aku melakukannya. Wajah Jiang Fan menampakkan kekhawatiran. Dia dengan hati-hati membungkusnya di dalam lengan bajunya dan kemudian menaruhnya di dalam peti batu giok. Dia memperhatikan bulu ayam di dadanya sedikit hangat. Serangga itu tampak sedikit takut tetapi masih menyimpan jejak keganasan. Jika ditempatkan di glabela, ia pasti akan tetap menggali ke dalam. Bulu ayam sebenarnya tidak maha kuasa. Dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri nanti. Dia menatap mata Xia Chaoge dan secara halus mengaktifkan Mute Zen. Jangan gugup saat mendengar suaraku. Baiklah, paman bela diri junior. Oh, ternyata tenang sekali, pikir Jiang Fan sambil terkejut.
Paman bela diri junior memiliki banyak harta. Cao Ge sudah terbiasa dengannya. Begitukah? Jiang Fan tidak terlalu memikirkannya. Dia memang telah memamerkan banyak harta di depan Xia Cao Ge. Kita akan segera kabur. Apakah kamu punya cara untuk melarikan diri? Tidak. Jiang Fan terkejut dan berpikir, lalu mengapa kamu tinggal? Dia melihat Xia Cao Ge dengan tenang mengambil tempat seseorang. Dia pikir dia punya rencana cadangan. Namun, dia hanya memberinya jawaban dua kata. Tidak. Untuk menemani paman bela diri junior, kata Xia Cao Ge tegas, dengan nada gembira. Jiang Fan tidak bisa berkata apa-apa. Kamu akan mati. Apa kamu gila? Xia Cao Ge menghindari menjawab. Aku tidak pernah sendirian dengan paman bela diri junior. Ini pertama kalinya. Cao Ge sudah lama menantikannya. Sebuah pembuluh darah berdenyut di dahi Jiang Fan. Apakah kamu masih tidur? Apa yang bisa dinantikan? Tidakkah kamu sadar betapa berbahayanya ini? Xia Cao Ge menyisir rambutnya ke belakang dan berkata dengan tenang. Aku juga tidak tahu apa yang aku nantikan. Aku hanya merasa bahwa berada di sisi paman bela diri junior akan sangat menarik. Jiang Fan merasa jengkel. Dia benar-benar tidak dapat mengerti apa yang ada dalam kepalanya. Akan tetapi, ngomong-ngomong, meski keduanya sudah saling kenal sejak lama, mereka tidak pernah sendirian bersama. Di ngarai Duantian, ketika Jiang Fan menyelamatkannya dari pengepungan, Liang Feiyan dan Jin Zhongming juga ada di sana. Selama perang besar Jishan, banyak sekali orang yang hadir. Dan ketika mereka menangkap selir Yunxia, ada sekelompok orang lagi. Benar-benar tidak ada kesempatan untuk bekerja sama sendirian dengan Xia Cao Ge. Sambil menggelengkan kepalanya, Jiang Fan berkata tanpa daya dalam benaknya, pegang erat-erat padaku nanti. Jika kamu jatuh, jangan salahkan aku karena meninggalkanmu. Xia Cao Ge memikirkannya. Dia melangkah maju, mengulurkan tangan, dan menggenggam lengan Jiang Fan, lalu dengan lembut mengaitkan lengannya ke lengan Jiang Fan. Dia berpikir, apakah begini caraku berpegangan erat? Paman bela diri junior. Ekspresi Jiang Fan sedikit berubah, dan dia berkata, lepaskan. Mereka berada dalam hubungan keponakan junior dan paman bela diri junior. Apa maksud keintiman seperti itu? Xia Cao Ge tidak melepaskannya dan bertanya dalam hatinya, lalu bagaimana caranya agar bisa berpegangan erat? Memegang. Sepertinya jika dilakukan dengan serius, pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh secara intim, jadi berpegangan dimanapun tidaklah pantas. Apapun, ini tindakan sementara, tapi jangan biarkan siapapun melihat kita. Bibir Xia Cao Ge sedikit melengkung, lalu dia memalingkan wajahnya, dua rona merah samar muncul di pipinya yang seputih salju. Ia berpikir, paman bela diri junior, dapatkah kau menceritakan kepadaku tentang pengalamanmu di Rasiao? Bagaimana kamu bisa kembali hidup-hidup? Saya selalu sangat ingin tahu. Banyak orang yang penasaran. Namun Jiang Fan hanya memberitahu Suyuran, Chen Xiling, dan Liu Qingxian. Karena dia sekarang sedang mengulur waktu, dia punya waktu luang untuk menceritakannya perlahan-lahan. Dia menceritakan sebagian besar pengalamannya dengan jujur. Hanya selir Yunxia yang terlalu tertutup, jadi dia hanya menyebutnya sepintas. Paman bela diri junior, Anda tampaknya sengaja menyembunyikan sesuatu tentang selir Yunxia. Kamu menangkapnya dan bahkan menggeledah tubuhnya seperti itu. Tidakkah dia menyusahkanmu sesudahnya? Namun kamu tidak menyebutkan sepatah kata pun. Jiang Fan terdiam. Gadis ini juga sangat tanggap. Liu Qingxian dan yang lainnya tidak menyadari apapun, tetapi Xia Cao Ge melihat anomali itu sekilas. Baiklah. 1 jam sudah habis. Bintang biduk mengetuk-ngetukkan jarinya pelan pada lengannya yang terlipat, tampak agak tidak sabar. Jiang Fan memperkirakan dalam benaknya bahwa mereka telah meninggalkan lapisan ke-9 melalui susunan teleportasi. Pada saat ini, meski mereka belum kembali ke tanah, mereka sudah dekat. Dia berpikir, pegang erat-erat aku. Xia Cao Ge, yang tidak melepaskannya sama sekali, secara alami mempererat cengkeramannya pada lengan Jiang Fan. Hampir separuh tubuhnya menempel padanya. Jiang Fan mengeluarkan bak itu tanpa ekspresi dan berkata, baiklah, aku akan memperbaikinya. Suara mendesing. Dia tanpa ragu mengaktifkan Cloud Shadow. Saat berikutnya, dia menunggangi naga petir, siap melarikan diri. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos.
Besok kita lanjut lagi, oke?